Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina al mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, insyaallah taala kita akan melanjutkan ke bab ke-6 tentang fi'lul mu'tal, yang mana sebelumnya kita ketahui fi'il terbagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Kemudian berikutnya fi'il ditinjau dari penyusunan hurufnya terbagi menjadi dua, sahih dan mu'tal. Sahih adalah fi'il yang selamat dari huruf-huruf mu'tal, yaitu alif, waw dan ya. Kemudian juga fi'lus sahih kita bahas juga di bab kelima. Fi'lus sahih terbagi menjadi tiga, mahmuz, ajwaf dan mahmuz, mudha'af dan salim. Mahmuz adalah huruf fi'il yang terdapat huruf hamzah, dan mudha'af adalah fi'il yang terdapat huruf kedua dan ketiganya adalah huruf yang sama. Salim adalah huruf fi'il yang dia selamat dari huruf yang double dan juga huruf hamzah. Nah, berikutnya kita membahas tentang fi'lul mu'tal. Dan fi'lul mu'tal terbagi menjadi lima. Yang pertama, fi'lul mu'tal yang disebut dengan al-misal. Yang mana yang dimaksud dengan fi'lul mu'tal misal, yaitu setiap fi'il yang fa'ul fi'linya terdapat harful illah. Ingat, di fa'ul fi'li saja. Mu'tal misal adalah setiap fi'il, tentunya fi'il sahih, setiap fi'il yang fa'ul fi'linya terdapat apa? Harful illah. Seperti contoh wathaba. Mana harful illahnya? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul sekali, yaitu harful waw di awal. Wathaba. Begitu juga dengan contoh wa'ada. Wa'ada. Huruful illahnya di fa'ul fi'li, ainul fi'li atau lamul fi'li? Betul sekali, di fa'ul fi'li. Mana? Huruful waw. Naam. Begitu juga dengan waqafa. Sama ya. Waqafa, huruful illahnya di fa'ul fi'li, yaitu huruful waw. Naam. Pembagian yang kedua, mu'tal ajwaf. Ini mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf. Nah, apa itu mu'tal ajwaf? Yaitu fi'lul mu'tal yang mana harful illahnya terdapat di ainul fi'li. Masih ingat ya, fa'ul fi'li, ainul fi'li dan lamul fi'li. Kalau sudah lupa, murajah lagi ya. Murajah supaya tidak lupa. Afatul ilmi an-nisyan wa qillatul murajaah. Ilmu itu rusak, hilang karena apa? An-nisyan, lupa. Sumiyal insanu insanan dinisyani. Dijadikannya manusia itu manusia karena sering lupa. Nah, berikutnya wa qillatul murajaah, karena kita sedikit sekali murajaah. Masya Allah, penyakit kita ini malas murajaah. Ya Allah, lindungilah kami dari sifat malas. Berikutnya, apa tadi? Ainul fi'li terdapat harful illah. Contoh di sini ba'a, kita perbesar saja tulisannya dengan tulisan sini. Ayo, ba'a terdiri dari berapa huruf? Siapa yang tahu? Betul, 3 huruf. Huruful alif, huruful ba, alif dan ain. Nah, ajwaf apa tadi? Ajwaf adalah fi'lul mu'tal. Ajwaf adalah fi'il yang terdapat harful illah di ainul fi'li. Mana harful illah? Yaitu harful alif. Harful alif. Huruful alif.
itu adalah harful illah, dan harful alif itu adalah posisinya di ainul fi'li. Fahimtum? Insyaallah taala. Alhamdulillah. Baik. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain seperti tara. Kis ala hadza. Masukkanlah contoh-contoh yang semisalnya. Semuanya insyaallah sama. Tara. Ta, qaf, ta, kemudian alif dan ra. Yaitu ta, ra. Harful ilahnya mana? Huruf alif di ainul fi'li tersebut. Nah, kenapa dikatakan ajwaf? Siapa yang tahu? Nah, ajwaf itu diambil dari kata jauf. Rongga. Setiap, bahkan lambung pun bisa dikatakan sebagai jauf karena ada rongga-rongga. Setiap ada rongga-rongga itu dikatakan sebagai jauf. Karena alif di situ, harful ilahnya di situ, di tengah itu ada alif, yang mana alif itu adalah makharijul hurufnya adalah al-jauf. Ya, rongga. Ba'a. Ya, dia adalah dari rongga. Begitu juga dana, pora, dan yang semisalnya ya. 6. Fahimtum? Ini insyaallah paham. Ini paham insyaallah taala. Berikutnya kita masuk ke bagian ketiga dari fi'lul mu'tal, yaitu fi'lul mu'tal naqis. Sad naqis. Fi'lul mu'tal naqis. Apa itu fi'lul mu'tal naqis? Yaitu fi'lul mu'tal yang mana huruful illahnya terdapat di lamul fi'li. Apa tadi? Fi'lul mu'tal yang harful illahnya berada di lamul fi'li. Mana lamul fi'linya? Kita ambil contoh rama. Bukan rama makanan ya. Rama. Huruf pertama ra, huruf kedua mim, huruf ketiga adalah alif. Alif maqsurah. Atau sering orang tua kita dulu menyebutnya alif bengkok. Allah alam. Yang kelas 5, kelas 6 tahu nggak alif bengkok gitu ya? Nah, rama ini adalah disebut dengan alif atau alif maqsurah, yang mana alif adalah salah satu harful illah yang menyebabkan fi'il tersebut menjadi fi'lul mu'tal, bukan lagi fi'lul sahih. Dia berada di akhir atau berada di lamul fi'li. Kenapa dikatakan naqis? Ayo. Kenapa tidak ajwaf? Sama-sama di rongga dia. Nah, karena dia berada di akhir, karena berada di lamul fi'li, dan dia tidak dibaca ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya sama, seperti baka, daro, dan yang semisalnya. Itu sama. Qis ala hadza. Berikutnya, pembagian yang keempat. Pembagian yang keempat adalah lafif mafruq. Lafif mafruq. Nah, lafif di situ ada tulis itu lafif, artinya adalah kumpulan. Al-lafif artinya kumpulan. Al-mafruq, mafruq artinya terpisah. Terpisah diambil dari kata faraqa yafruqu. Mafruq. Nah, mafruq artinya terpisah. Nah, kenapa dia dikatakan sebagai fi'lul mu'tal lafiful mafruq? Nah, karena ada kata lafif berarti di situ ada perkumpulan. Ada dua kumpulan harful illah. Maksudnya apa?
berarti terdapat ada 2 huruful illah dalam satu kata tersebut. Contoh waqa atau waza. Kita ambil waza saja. Waza. Pada kata waza adalah terkumpul 2 huruf illah. Apa itu? Huruf waw dan huruful alif. 1, 2. Huruf waw dan huruful alif. Al-mafruq. Kenapa dikatakan al-mafruq? Karena dia terpisah, tidak berbarengan. Terpisah oleh huruful zal, dia dipisah oleh huruful zal. Lafif, mafruq. Perkumpulan yang dipisah. Perkumpulan dalam satu kata, namun dia terpisah oleh huruf yang kedua, jadinya dikatakan sebagai mu'tal lafiful mafruq. Fi'lul mu'tal lafiful mafruq. Ya. Dia ada 2 kumpulan huruful illah dalam satu kata tersebut, namun dia terpisah oleh huruf kedua. Itu lafiful mafruq. Ya. Fahimtum? Ahsan. Barakallahu fiik. Berikutnya kita beralih ke pembagian yang kelima. Di sini kita nggak usah lama-lama supaya videonya dapat lebih pendek dan ukurannya lebih kecil. Nah, pembagian yang kelima adalah lafif makrun. Makrun diambil dari kata corona. Ingat, tapi bukan virus corona ya. Corona itu asal katanya artinya adalah barengan, berbarengan, bersamaan. Sama seperti setiap virus, sama seperti virus corona. Setiap ada tempelan, selalu dia nempel di situ. Ya. Makanya kita dianjurkan social distancing. Ya. Tapi corona di sini bukan virus ya. Bukan. Corona di sini adalah yang berarti berbarengan, bersamaan. Lafif apa artinya rafif di situ? Lafif tadi apa? Perkumpulan. Oleh karenanya berarti terdapat 2 kumpulan huruful illah dalam satu kata tersebut, dalam satu fiil. Makrun itu diambil dari kata korona yang artinya bersamaan, berdampingan. Ya. Makrun. Apa itu? Kita ambil contoh lagi. Rawa artinya meriwayatkan ya. Sudah ada di bukunya, di kitabnya. Nah. Ra pertama, waw kedua, ya ketiga. Nah, kenapa fi'lul mu'tal lafiful maqrun? Karena huruful illahnya berkumpul dalam satu kata dan berdekatan, bersamaan. Di mana itu? Yaitu huruf kedua dan huruf ketiga. Huruf kedua dan huruf ketiga. Rawa. Waw huruful illah. Ya juga huruful illah. Sama-sama huruful illah berkumpul dalam satu kata namun berdekatan. Berbeda kalau mu'tal lafiful mafruq. Kalau mafruq diambil dari kata faraqa, maka dia artinya terpisah. Dia berkumpul dalam satu kata saja namun dia berpisah oleh huruful zal tadi. Atau kalau waqa maka dia berpisah dengan huruf qaf. Wasya maka dia dipisah oleh huruf sya dan yang semisalnya. Nah,
Intinya dia tidak keluar dari harful fi'lul mu'tal, semuanya terdapat harful illah di situ, alif, waw dan ya, dan posisinya membuat perbedaan istilah. Kalau posisinya di faul fi'li maka istilahnya mu'tal mithal, kalau posisinya di tengah maka mu'tal ajwaf, kalau posisinya di akhir atau lamul fi'li maka mu'tal naqis. Kalau ternyata posisinya ada di pertama dan ketiga di faul fi'li atau lamul fi'li maka posisi dikatakan sebagai mu'tal lafiful mafruq. Dan kalau posisinya di faul fi'li dan lamul fi'li karena dia berdekatan, tidak ada pemisah antara keduanya, maka dikatakan sebagai al-lafiful makrun. Makrun artinya adalah bersamaan, diambil dari kata korona. Ustaz ingatkan bukan virus corona, tidak ada hubungannya sama sekali. Semoga penjelasan yang sedikit ini kita dapat pahami bersama dan tentu dapat diambil manfaat dan faedah dari video ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.